Spotlight menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa kita di acara PLN Korpu Podcast ya. Bersama saya Fauzi. Hai. Kita menyapa dulu dengan pantun ya. Ya, jauh-jauh terbang dari Medan ke Jakarta. Ya, saya senang komandan karena ada delegasi dari Timor Leste. Ya. Ini dia Pak Yose, selamat pagi. Selamat pagi. Wow, ya kalau di sana bahasa Timornya apa nih kalau pagi? Pagi, bahasa Timurnya bilang dader diak. Oh, Daerdiak. Dader diak. Ya, jadi saya dulu kan pernah ya di Nusa Tenggara Timur ya, provinsi yang paling terdekat dengan Timor Leste. Tapi udah lama banget kecil. Nah, alhamdulillah saya senang banget nih bisa bisa memberikan ini ya beberapa pertanyaan untuk Bapak Pak Yose. Pak Yose ini kan dari EDTL ya. Betul. Ya. EDTL itu merupakan BUMN di Timor Leste yang menangani kelistrikan sama halnya dengan PLN ya. Betul. Ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana nih, kita akan tanya dulu nih tentang Pak Yose. Pak Yose itu dulu pernah belajar di Indonesia kan? Betul. Jadi SD SMP-nya kan di Timor Leste. Iya. Di Timur dulu. Ya masih. Oh, dulu waktu itu masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Iya. Terus SMA-nya di Jogja. Terus ke universitas, ke pendidikan tingginya di Surakarta atau Solo. Wow. Jadi ya banyak ya berkiprah di Indonesia untuk belajar. Lama. Nah, terus saat ini apa nih dalam rangka apa ke Indonesia lagi? Ya, jadi kebetulan sekarang dari tahun 2001, 1 Januari 2001 saya ditunjuk lagi, dipercayakan untuk kerja di EDTL ya, sama seperti PLN di Indonesia untuk menangani masalah korporasi. Jadi saya ditugaskan sama manajemen EDTL untuk datang ke Indonesia, kembali membuka kerjasama untuk membicarakan untuk kerjasama ke depan dengan PLN Indonesia ke depannya gimana. Juga kita kepingin sekali untuk ketemu dengan teman-teman swasta untuk kerjasama ke depannya gimana, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita, terutama di area kelistrikan. Iya. Memberikan pelayanan terbaik. Wow, itu kan memang karena sudah BUMN ya. Sudah berapa lama nih? Kita BUMN-nya baru mulai Januari tahun kemarin, tahun 2021. Jadi boleh dikatakan masih bayi ya, masih ini. Hanya saja kita nggak terlalu bilang baru, tetapi ini sebenarnya kan dari perubahannya kan dari EDTL yang bilang di PLN yang dulu di bawah Direktorat Jenderal Kelistrikan di salah satu kementerian di sana. Oke. Dan di transform atau perubahan institusi dari yang EDTL itu menjadi BUMN, EDTL BUMN. Kalau di bahasa sana kita bilang empresa publika atau badan usaha milik negara. State owned enterprise ya. Oke. Nah, pasti ada tantangan tersendiri ya. Seperti apa tuh, Pak? Oh, tantangannya banyak sekali. Satu, ini kultur kerja
dari pegawai negeri menjadi pegawai swasta, pegawai BUMN perusahaan. ya, iya. BUMN kan ini Tantangan kita tidak bisa membuka dengan begitu saja ya, dengan saja, mudah ya. membuka dengan telapak tangan begitu saja. Butuh waktu, butuh butuh kerja yang intensif, berproses ya. yang berproses. Karena mereka lama sekali di pegawai negerinya. Jadi waktu itu tuh mereka bergelut dengan administratif prosesual ya, yang prosesnya. Tapi kalau sudah di BUMN sekarang bukan proses lagi. Masyarakat mau melihat ini hasilnya. Ya hasilnya satu apa? Hasilnya ya listrik nggak boleh mati, nggak boleh padam terus. Yang kedua apa? Pendapatan negara harus naik. Jadi itu berbeda. Jadi itu tantangan pertamanya. Tantangan kedua bahwa dulu yang detail yang lama itu semua proses korporasinya itu terpusat di kementerian. Nah, sekarang jadi BUMN ada otonomi, kita harus merekrut lagi pegawai yang punya pengalaman di korporasi, di bagian pengadaan, di logistik, di sumber daya manusianya, di keuangannya. Jadi ini harus dipersiapkan. Kalau tidak susah. Kita dituntut untuk mempercepat proses menaikkan pendapatan negara. Jadi harus ada bagian-bagian tertentu yang harus mau tidak mau kita harus adakan supaya bisa memberi kerja yang optimal. Strateginya apa nih? Strategi kita yang sekarang ada itu pertama kita pengembangan institusi. Pengembangan institusi itu tidak terlepas sebagai BUMN, sebagai profit making corporate. Jadi orang-orang yang kita rekrut juga orang-orang yang punya pengalaman di area-area di korporasi. Yang kedua juga kita juga mau pengembangan kapasitas teknik kita, karena selama hampir berapa tahun, 5 tahun 6 tahun ini kita tidak ada bilang refreshment atau tidak ada penyegaran untuk bagian teknisinya. Jadi ini harus mereka punya pengalaman teknikal, tetapi knowledge perkembangan dunia ini cepat sekali, ya, apalagi ini perkembangan digital yang begitu cepat. Kita nggak punya kesempatan lagi untuk mengejar pengetahuan yang sebenarnya di luar sana itu lebih cepat ya, lebih banyak ini. Jadi teman-teman ini harus mengejar itu. Iya, salah satunya dengan datang ke Indonesia ya, betul, Jakarta ini ya. Betul. Jadi salah satunya datang ke Jakarta, kita eksplorasi atau mencari identifikasi lembaga-lembaga mana yang kira-kira kita bisa bekerja sama, terutama saya kira itu karena yang listrik ya kita harus datang ke PLN dan yang tadi swasta juga ya. Yang swasta juga, BUMN juga ya. Udah ini. Jadi udah rencana berapa lama? Rencananya 1 minggu di sini. 1 minggu, ya, kita ketemu sama teman-teman di PLN di holding, juga di unit-unitnya di PLN, di Pussertif, Puslitbang sama Pusdiklat. Welcome ya di Pusdiklatnya atau PLN Corporate University. Nah, kami sudah menyambut Bapak ya tadi dengan General Manager kami Pak Rio Adrianto ya. Gimana Pak kesan-kesannya setelah mendapatkan paparan dari Pak Rio dan juga tim? Kita sebenarnya sangat bersyukur karena kita diberi kesempatan dan diterima sangat baik di sini. Indonesia boleh dibilang mungkin dengan teman-teman adalah second home. Wow, second home. Karena rata-rata kita ini dulu sekolah dan kuliah di sini di Indonesia. Jadi bukan hal yang baru bagi kita. Tapi ketika kita masuk pusat pendidikan pelatihan atau corporate university ini, saya mau bilang apa ya?
mau bilang wow mungkin nggak cukup, nggak cukup karena cepat sekali ya, di sini banyak ide inovasi yang diciptakan di sini, dan ini menjadi kita sebenarnya bercermin. Jadi kalau kita bercermin mungkin boleh dikatakanlah masih jauh, banyak kerjaan yang harus dilakukan, banyak persiapan. Dalam hal ini mungkin sumber daya manusianya, teknologinya, juga mungkin sumber daya ini pendukung yang lain untuk menjadi Pusdiklat kayak Pusdiklat PLN ini butuh waktu lama ini saya kira. Ya, tapi jika dimulai dari sekarang gitu ya semoga saja tidak lama ya, tapi bisa ada akselerasi atau percepatan, Pak. Iya, harus ini. Oke, jadi rencananya apa nih, Bapak dengan PLN Pusdiklat? Kita rencananya kita diskusi bagaimana mekanisme kerjasamanya. Oke. Jadi ada kemungkinan MOU ya? Ada kemungkinan itu memorandum of understanding itu ke depan bisa dipercepat, bisa direalisasikan. Amin. Oke ya, beberapa tools juga metode sudah dipersiapkan ya. Tadi juga udah diperlihatkan ya. Ada Corpu Immersive Booth ya, yang tadi sudah dicoba beberapa timnya. Jadi ada berlima ya ke sini ya. Betul. Oke. Nah, ada Oculus yang kami juga sudah ada beberapa pembelajaran ya. Seperti yang budaya, teras budaya, terus pembelajaran, transmisi, distribusi, serta juga edukasi yang diselenggarakan melalui Museum Listrik dan Energi Baru. Ini termasuk nih podcast ini ya, dibantu juga nih oleh teman-teman MLab. Thank you. Ya, tadi kan ada beberapa pembelajaran ya. Sebenarnya tidak hanya teknik maupun juga non teknik. Ya. Kalau kebutuhan dari EDTL sendiri lebih prioritas yang mana? Kita mungkin prioritas paling tinggi itu ke teknik. Itu ke teknik karena kita yang pertama untuk menekan angka lossesnya. Oke, lossesnya di angka berapa nih rata-rata? Masih 2 digit ke atas ya. Wow, tantangan ya. Jadi itu tinggi sekali. Tetapi ini harus ditopang dengan pembelajaran tentang manajemen, tentang keselamatan, dan ini saya kira ini saling melengkapi di situ. Tapi yang paling utama itu adalah ke teknik, karena kita mau menekan angka ke losses itu sekaligus untuk meningkatkan pendapatan atau revenue kita. Isunya apa hanya di pendidikan saja atau juga di pemenuhan sumber daya atau misalnya rekrutmen? Iya, jadi rekrutmen juga kita ada tantangan juga ya. Ada tantangan karena pangsa pasarnya kecil sekali di Timor Leste. Ada peluang untuk mau mengundang teman-teman PLN yang mungkin purna bakti, yang masih punya jiwa bertualang, yang masih ingin berbagi ilmu dan pengalaman di Timor Leste. Kami sangat welcome, kami sangat nanti kita ada proses tersendiri untuk proses rekrutmen itu. Jadi kita harapkan dari teman-teman di holding sama teman-teman di unit yang tertentu bisa mensupport ide ini supaya kita bisa membantu kita di sana. Jadi rencananya open recruitment ya. Open recruitment, betul. Karena memang untuk GCG juga ya, Good Corporate Governance, betul, dari EDTL ya. Betul. Tapi hanya purna aja atau open juga nih buat yang non PLNers ya? Kalau untuk PLN ada tadi kita diskusi dengan teman-teman di Pusdiklat bahwa nanti ada kelanjutan diskusi lebih lanjut di hari-hari kemudian. Jadi
Satu yang kita pikir itu yang purna bakti, yang kedua juga yang kita senang juga mendengarkan dari teman-teman di sini bahwa bisa tugas karyakan. Oke. Ya, nanti mekanismenya gimana, nanti kita akan lebih diskusi lebih lanjut. Siap. Saya juga pernah punya pengalaman, tapi tugas karyanya masih di Indonesia aja, di anak perusahaan PLN. Nah, dan teman-teman dari UPDL ya ada 10 ya, kemudian juga unit kami ada 3 lagi ya, unit pelaksana assessment center, unit pelaksana sertifikasi, dan juga unit Museum Listrik dan Energi Baru. Betul. Juga siap ya untuk membantu terwujudnya harapan dari Pak Yose dan tim. Ya, tadi berpetualang ya, yang masih berpetualang. Kalau Pak Yose sendiri hobi bertualang juga nggak? Saya dulu, kebetulan saya bukan orang listrik. Oke, orang apa nih? Saya ini Orang Aring, bukan? Background pendidikan saya di pertanian. Wow, daerah agraris. Bener nggak sih Timor Leste agraris nggak? Agraris juga. Oke, iya. Jadi kalau dari pertanian ke listrik, orang mungkin ini Pertaniannya tuh sagu gitu gak sih? sagu, betul. Oke, iya. Jadi orang mikir kok dari pertanian kok ke listrik. Iya. Ini jadi bilang ini pasti bertualang juga ini. Nah, itu kan karena memang ilmu manajemennya juga ya. Oke. Ya, termasuk kulinernya apa? Kuliner kalau di Timor Indonesia, Leste. Di Timor Leste dan di Indonesia bedanya apa? saya kira nggak beda ya, nggak Oke. beda jauh. Favoritnya apa? Saya di sini favoritnya burung dara, Oh. Jogja. Oke. Nanti semoga aja kita bisa ke sana bareng ya. Iya. Atau teman-teman yang lagi di sana juga bisa nungguin kami. Ajak-ajak. Oke, alhamdulillah senang banget ya. Ternyata nggak terasa nih waktunya. Ngomongin kuliner saya juga jadi lapar. Ya, kita siap-siap untuk makan dan kulineran ya Pak ya. Makasih banyak atas share-nya ya. Terima kasih juga. Dan sebelum kita tutup, gimana nih harapan buat para penonton yang seluruh dunia? Silakan. Saya kira dunia kita sedang menghadapi tantangan besar, terutama di lingkungan climate change. Yeah. Jadi apapun sekarang background kerja kita itu harus memikirkan dampak yang tidak memberikan dampak yang lebih besar kepada lingkungan kita. Saya kira itu penting sekali. Ya, betul ya. Dan itu tidak hanya Indonesia, tidak hanya Timor Leste, tetapi juga seluruh dunia ya. Semoga kita bisa membuat bertahan ya untuk generasi yang berikutnya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih juga sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semangat pagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.